Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin jamaah mustaklim yang berbahagia paina, insyaallah ba'asyu di kitab Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu lahu wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain bi kitabihi al-hikam aw syarah fil hikam. Ini ada satu bahasan tentang apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah tentang kalam yang sangat terkenal dalam kitab Al-Hikam, yakni min alamatil i'timad alal amali nuqsan raja inda wujudid jalal. Alamat atau tanda-tanda kurangnya orang berpegang, atau tanda-tanda alamatnya orangnya berpegang, ya, orang yang memegang atas amal itu orang yang berpedoman, berkeyakinan, ya, memegangkan keyakinannya bahwa amalnya itu akan memasukkannya ke surga, misalnya akan menjadikan dia dekat dengan Allah. Justru berkurangnya harapannya, rojanya kepada Allah, kepada Allah. Ada apa ini? Yang kemarin juga sudah kita bahas itu alasan-alasannya, namun mungkin logika hikmah yang ada di dalam ini seringkali menjadikan orang makin bingung, ya, mendengar kenapa demikian. Karena itu dalam syarah hikam ini dijelaskan kembali tentang posisi kenapa menjadikan orang yang justru seolah-olah ada bias negatif yang terjadi, bias yang keliru. Berpegang pada amal itu justru, padahal kan disuruh kita beramal. Nah, kalau disuruh itu berarti kita berpedoman dengan amal itu. Nah, ini kan yang paling menjadi pikiran orang terhadap masalah itu. Lalu bagaimana membuat setidaknya ma'rifah kita ada di logika dulu, di logika atas keterangan itu. Karena logikanya begini, amal soleh itu kan makhluk, ya, produk daripada seseorang hamba. Karena dia makhluk, maka pintunya hanyalah sebuah ikhtiar. Karena sebuah ikhtiar, maka banyak memiliki resiko. Yang terjadi nanti adalah bila orang berpegang kepada amal, maka terjadilah pendualismean, keyakinan. Satu sisi kepada amal, satu sisi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terjadi setelah itu berkuranglah harapan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penentu, memberi final, memberi vonis yang sesungguhnya nanti di akhirat. Bahkan juga di dalam kehidupan ini. Misalnya dengan kekuatan doa-doa, berpegang pada kekuatan doa-doa saja, mengakibatkan dia doa aja pada Allah tidak, lalu dia berkata doa saya sudah beramal dengan doa-doa ini, maka dia sebenarnya adalah berpegang pada makhluk, bukan berpegang pada Allah yang sesungguhnya. Salahkah itu? Tidak. Syekh Ibnu Athaillah tidak mengatakan salah, tapi itu memiliki dampak berkurangnya harapan pedoman sendiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud beliau itu yang sesungguhnya. Nah, karena itu kata beliau, walayata madul marid bi suluki hajihil maqamati ala nafsihi wala ala amalihi wala ala haulihi wa qutihi. Karena itu hendaklah bagi orang yang menuntut pada makam ini, maksudnya orang-orang salik, orang-orang yang ingin dekat selalu dengan Allah, berhati-hatilah dia atas dirinya dan atas amal-amal yang sudah dilakukan. Kalau orang bertarekat itu zikir yang banyak, sudah berzikir, sudah beramal soleh, tentu ini bukan untuk orang ahli maksiat. Kalam hikam beliau ini adalah orang ahli taat, ya, ahli taat. Lalu Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan bahwa ketaatan kita selama ini, hati-hati, jangan kita melihat ketaatan kita itu. Ketaatan kita itu makhluk, ya. Ketaatan kita itu tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga ataupun
menjadikan kita dekat dengan Allah, jangan begitu berpikir. Yang mendekatkan kita kepada Allah, yang menjadikan kita kurba dengan Allah itu Allah sendiri, bukan amal kita. Bukan amal kita. Amal kita itu ikhtiar manusia saja. Bisa jadi Allah mau melihat itu, bisa jadi tidak. Terserah Allah. Karena itu ada orang yang diangkat di sisi Allah di kurbahnya. Nah, bisa saja ketaatannya justru lebih sedikit daripada kita kata Syekh Ibnu Taimiyah. Karena itu hati-hati. Nah, ini beberapa firman Allah yang mengingatkan hal-hal tersebut yang berkait dengan itu, diantaranya misalnya firman Quran surah Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktaru, dan dialah Tuhan Allah maksudnya yang menciptakan apa saja yang dikehendakinya, wa yaktaru, dan memilih apa saja juga yang dikehendakinya, maka nalahum khairah, bagi mereka itu ada pilihan Allah, ada kehendak Allah. Sementara mereka itu memilih, khiyarah mereka itu hanya berikhtiar saja, tapi tidak bisa menentukan sesungguhnya. Penentu sesungguhnya adalah Allah. Akhir final daripada itu adalah Allah. Sebagaimana Tuhan juga berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 112, walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu, dan andaikan Allah berkehendak maka Tuhan kalian itu apa saja yang ingin diperbuatnya, mereka tidak bisa mengelaknya. Manusia itu tidak bisa mengelak kalau Allah itu menghendaki sudah. Nah, karena itu yang kita perhatikan, kata Syekh Ibnu Taimiyah, bagaimana kita tetap berharap kepada Allah. Khauf dan roja kita tetap kepada Allah. Roja itu harapan kita kepada Allah. Allah harapan kita. Jadi ikhtiar kita. Jangan sampai merasa aman dengan amal-amal ibadah kita. Jangan merasa aman sudah, oh saya sudah melakukannya, sudah sini. Merasa aman kita, jangan. Nah, itu maksud beliau. Tetap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pensyarah Syekh Ahmad mengatakan Al-Jalili, fal itimatu ala nufus min alamati syaqa wal ba'si, bahwa berpegang teguh atas amal-amal itu menunjukkan seseorang itu adanya alamat penderitaannya nantinya, penderitaan dan kesusahannya. Maksudnya penderitaan itu bisa terjadi dikarenakan penderitaan itu kekecewaan. Boleh jadi dia beramal banyak tapi hasilnya tidak tercapai juga. Atau kalau mungkin mudahnya ada orang mengamalkan amalan rezeki 1000 kali dibacanya selama 40 hari misalnya, ternyata rezekinya tidak ada juga. Ini kan kecewa sekali ya. Akhirnya banyak juga yang terjadi seperti itu, mundur dan surut, tidak mau beramal lagi. Ada orang beramal-amal, banyak amal, lalu melihat dengan berpegang pada amalnya itu diharapkannya hidupnya menjadi bahagia, rezekinya banyak. Ternyata yang terjadi justru terbalik, rezekinya berkurang, atau bukan berkurang ya, rezekinya begitu-begitu aja, sempit-sempit aja. Bahkan akhirnya dia, kenapa jadi begini, akhirnya dia berputus asa tanpa disadarinya ya. Harapannya kepada Allah berkurang dan akhirnya dia tidak mau lagi melakukan amal-amal taat, bahkan sholat 5 waktu ditinggalkannya. Nah, kebetulan justru dengan waktu meninggalkan itu rezekinya, ya Allah menentukan waktunya sendiri, rezekinya banyak. Wah, akhirnya timbullah pikirannya, oh, kenapa saya kalau taat, banyak taat, justru saya sedikit rezeki, aneh. Akhirnya jadi sangkaan dia, waduh, luar biasa ini jatuhnya luar biasa berlipat-lipat. Akhirnya dia berpikir dengan tidak dengan ketaatan justru banyak rezekinya. Lalu akhirnya dia berkesimpulan itu yang dikehendaki Allah. Waduh, ini susah sekali. Ini menunjukkan bias negatif pada dirinya ketika dia tidak memahami maksud daripada perkataan Syekh Ibnu Taimiyah ini. Wal itimatu alal karamati wal ahwali min adami sahibatir rijali, maka berpegang teguh juga atas kemuliaan yang sudah diberikan Allah kepada diri. Misalnya taruhlah seorang yang sudah taat diberikan Tuhan karamah atau maunah ya, kelebihan-kelebihan tertentu.
Misalnya kelebihan bisa mengobati orang lain, bisa menyelesaikan masalah orang lain, bisa menyampaikan pendapat, bisa jadi juru penyelamat orang, begitu kan, seolah-olah begitu, memberikan kesusahan-kesusahan, mengangkat harkat derajat orang, bisa memberikan solusi orang-orang miskin sehingga mereka dapat hidup dan berkembang menjadi meningkat kehidupan mereka. Itu kan karamah diberikan Allah, kemuliaan diberikan Allah kepada seorang hamba, atau disebut dengan mau'ijah, atau disebut dengan ma'unah. Alhamdulillah. Nah, lalu dengan pandangan diberikan Tuhan karamah atau mau'ijah itu, lalu berpikiran bahwa dirinya nanti akan selamat saja di dunia, di akhirat, karena Allah sendiri sudah membuktikan bahwa dirinya sudah mendapatkan karamat. Nah, begitu juga kalau Anda aulia Allah diberikan Tuhan karamat, misalnya lalu berpikir dengan karamah itu ya pasti Allah akan selamat. Nah, sangkaan seperti itu menjadikan kita berkurang harapan kita kepada Allah. Bukan kepada Allahnya kita yang diharap, tapi sudah melihat kemuliaan yang terjadi pada diri kita. Itu juga berbahaya. Maka yang terjadi adalah ketiadaan harapan lagi kepada Allah, atau berkurangnya paling tidak harapan kepada Allah. Nah, maka wal i'timad Allah, i'timad kepada Allah itu adalah min tahqiqil ma'rifati billah. Maka yang paling pokok adalah tetap meskipun Anda punya karamah, meskipun Anda punya ma'unah, meskipun kita ini sudah banyak taat kita, ketaatan yang luar biasa, sholatnya, siangnya, malamnya, bertahajud, kemudian paginya sholat duha, kemudian setiap sholat wajib ada rawatib kita kerjakan, mungkin berpuasa, ketaatan dengan zikir yang banyak. Sudah, jangan perhatikan semua yang kita lakukan itu maksudnya, jangan tinggalkan itu urusan Allah. Dan kita berbuat baik itu juga karena perbuatan Allah, karena hidayah Allah kita dapat lakukan itu. Karena itu tidak usah pusing memikirkan itu, yang kita pikirkan hanya Allah. Bagaimana kita tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud beliau. Tetap kita berpegang pada Allah, yang Allah ini bisa berbuat sekehendaknya, bisa fa'alu lima yurid, bisa berbuat sekehendaknya. Karena bisa berbuat sekehendaknya, jadi jangan merasa aman dengan ketaatan kita semua itu. Berpeganglah tetap kepada Allah. Ya Allah, tetap berdoa kepada Ya Allah, selamatkan hamba di dunia dan di akhirat. Karena itu di dalam agama kita tuh berdoa itu berulang-ulang. Dan ketika kita berdoa itu jangan dilihat itu sebagai amal soleh, ketaatan yang bisa menyelamatkan kita, tidak juga. Lalu bagaimana? Tetap kita kepada Allahnya yang bisa menyelamatkan kita, jiwa kita, posisi hati kita. Karena itu marifatullah itu di hati. Nah, ini penting sekali ditegaskan di sini supaya kita bisa memahami, mengerti ya. Dan juga tidak salah sangka terhadap Tuhan Syekh Ibnu Athaillah. Maksud beliau mengingatkan demikian ini. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Nah, Quran surah Al-Hud ya. Quran surah Hud ayat 118. Dan andaikan Allah berkehendak, Tuhanmu berkehendak, laja'an nasa ummatan wahidatan. Bisa saja Allah menjadikan umat itu satu padu, satu kesatuan. Semuanya ahli surga, semuanya berpegang teguh kepada Allah. Nyatanya di alam ini tidak terjadi itu. Nah, bermacam ragam manusia, bermacam ragam keadaan mereka. Nah, ya itu manusia memang aneh. Karena bermacam ragam itulah kehendak Allah. Allah menghendaki membebaskan kepada manusia tentang kekafiran, walau syaa mukmin walau syaa yakfur. Mungkin bagi mereka ada yang jadi kafir, ada yang jadi muslim yang taat kepada Allah, terserah mereka. Subhanallah. Ini kenapa jadi begitu? Itulah kehendak Allah. Silakan, kata Allah, memberikan pilihan-pilihan kepada manusia. Andaikan Allah ingin mengatakan satu saja, satu. Nah, kita lihat negara saja satu beberapa negara di dunia ini banyak sekali, berbeda-beda, bersuku-suku. Inna ja'alnakum su'uban wa qabailah. Kamilah yang menjadikannya su'uban wa qabailan.
ada suku, ada bangsa-bangsa, ada bangsa-bangsa dan ada suku-suku di antara kalian. Di selain, bayangkan dalam satu negara aja sukunya bermacam ragam. Nah, belum lagi varian-varian mereka. Lita'arafu, supaya kalian tuh saling kenal mengenal. Lalu kalian berkesimpulan, siapa sih yang maha kuasa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan demikian bahwa memahami konteks amal tadi bisa kita pahami dan dapat kita rasakan supaya kita tetap berpegang kepada Allah, sebagaimana ucapan dari Nabi SAW yang diklaim oleh Nabi SAW sebagai ucapan Nabi Allah Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini, mengaplikasikannya dalam hidup kita, terutama dalam jiwa kita. Wallahul muwaffiq wa aqim thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.